Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sasanti Amisani, mahasiswa program Magister jurusan Komunikasi Politik Universitas Paramadina. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan rencana penelitian saya yang berjudul Peran Indonesia dalam Upaya Mendorong Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia. Latar belakang mengapa pelanggaran HAM yang berat ini diambil sebagai salah satu penelitian saya adalah karena pelanggaran HAM yang berat ini memiliki dampak yang sangat serius dan luas bagi individu, masyarakat, maupun negara secara keseluruhan. Lalu dampaknya juga dapat terjadi pada korban, baik secara fisik maupun psikis, dan di mana korban mengalami trauma fisik, luka, bahkan kehilangan nyawa. Selain dampak terhadap fisik maupun psikis, peristiwa pelanggaran HAM yang berat ini juga menyebabkan terjadinya trauma kolektif di lingkup keluarga dan komunitas yang terdampak. Mereka mengalami kesedihan yang mendalam dan ketidakpastian serta ketakutan dan tidak jarang juga mengalami diskriminasi, stigmatisasi, dan pengucilan di lingkungan sekitarnya. Pelanggaran HAM yang berat di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Di dalam undang-undang tersebut yang disebut dengan kejahatan atau pelanggaran HAM yang berat adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Komnas HAM telah menyelidiki 16 peristiwa dugaan kasus pelanggaran HAM, namun hanya 4 kasus yang sampai ke pengadilan, yaitu kasus peristiwa Timor Timur, peristiwa Tanjung Priuk, peristiwa AB Pura, dan peristiwa Paniai. Sebenarnya, untuk penyelesaian kasus tersebut, Indonesia dapat belajar kepada beberapa negara lain, seperti Afrika Selatan dan Argentina, yang memiliki keberhasilan dalam melakukan upaya penyelesaian pelanggaran HAM dengan pendekatan rekonsiliasi dan kompensasi. Selain kedua negara tersebut, Indonesia dapat mencontoh negara-negara lain, utamanya negara-negara yang ada di wilayah Amerika Latin. Dalam hal ini, peran media sebenarnya sangatlah besar dalam upaya untuk mengedukasi masyarakat, menyuarakan korban, serta memberi tekanan moral dan politik kepada pemerintah. Selain media, maka respon pemerintah juga sangat diperlukan dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat ini. Pemerintah pernah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 dengan membentuk tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM yang berat sebagai langkah konkret penyelesaian di luar pengadilan. Kemudian pada 11 Januari 2023, Presiden Joko Widodo menyampaikan permintaan maaf dan komitmen memulihkan hak-hak korban secara adil. Selanjutnya, Keputusan Presiden nomor 4 tahun 2023 dan Inpres nomor 2 tahun 2023 memperkuat pelaksanaan rekomendasi Komnas HAM tersebut. Meskipun demikian, efektivitasnya masih dipertanyakan karena belum sepenuhnya dilaksanakan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh media dalam mendorong upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat di Indonesia. Kemudian hipotesisnya adalah H1, ada hubungan antara pengaruh media dengan upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Dan kedua, H0, tidak ada hubungan antara pengaruh media dengan upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat di Indonesia. Adapun teori yang digunakan adalah
teori agenda setting dari McCombs and Shaw. Dalam teori ini disebutkan bahwa media menentukan isu yang dianggap penting dan oleh publik. Semakin sering isu HAM diberitakan, semakin tinggi perhatian publik dan peluang menjadi kebijakan negara. Agenda setting adalah agenda yang menjadi ranah media. Media bisa membuat berita sesuai dengan agendanya untuk membangun opini publik. Suatu peristiwa tidak sepenuhnya dapat diberitakan, tetapi media akan memberitakan peristiwa itu sesuai dengan agenda yang ditentukan oleh media tersebut. Agenda setting juga disebut sebagai hak veto dari media karena media memiliki wewenang untuk menayangkan atau tidak suatu berita atau peristiwa. Kemudian, teori kedua adalah teori framing dari Robert Edelman. Media tidak sekedar menyampaikan fakta, tetapi memilih sudut pandang tertentu yang membentuk opini masyarakat terhadap kasus pelanggaran HAM. Dalam konsep Edelman, seperti dikutip oleh Herianto dalam bukunya Analisis Framing, dinyatakan bahwa framing pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Yang ketiga adalah teori keadilan transisional. Teori ini menekankan pemenuhan keadilan pada masa transisi dari pemerintahan otoriter menuju demokrasi dengan fokus pada kebenaran, rekonsiliasi, dan pemulihan. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk melihat hubungan antara peran media dan upaya mendorong penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat di Indonesia. Data diperoleh secara numerik untuk melihat korelasi antara pemberitaan media dan kesadaran publik tentang kasus pelanggaran HAM yang berat ini. Pendekatan ini membantu menilai sejauh mana hubungan antara peran media dengan upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat. Terima kasih, dan menurut saya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan salam.